Mereka terjatuh ke dalam sebuah terowongan dan di ujungnya terpancar sinar biru yang redup namun jelas. Yuri menyadari bahwa tubuhnya terlindungi oleh Jared, yang tanpa sadar telah menyelimuti dirinya dengan mana untuk meredam benturan. Yuri memperhatikan hal itu dan mengagumi dalam hati. Jared rupanya menggunakan metode perlindungan mana pada tubuhnya. Itu adalah teknik yang hebat. Tak lama kemudian, Hernando turun perlahan dari atas menggunakan sihirnya. Ia berseru kagum, mengatakan bahwa kedalamannya jauh melebihi dugaannya. Yuri melirik ke arahnya dan menyindir, mempertanyakan apakah Hernando tadi mengabaikan keselamatan pangeran hanya demi melindungi dirinya sendiri. Hernando tertawa canggung dan berdalih bahwa situasinya tadi cukup genting. Namun tiba-tiba Hernando merasakan sesuatu di belakangnya. Ia menoleh dan terkejut. Dengan wajah pucat, ia menunjuk ke ujung lorong. Di sana terlihat sosok hitam diselimuti aura merah pekat, berjalan perlahan mendekati mereka. Dengan suara tegang, Hernando memperingatkan Yuri bahwa ada sesuatu di belakang mereka. Yuri mengira Hernando hanya mencoba mengalihkan pembicaraan, namun Hernando bersikeras bahwa itu bukan alasan, ada hantu. Mendengar itu, Yuri berbalik dan melihat sosok tersebut. Dalam hatinya, ia langsung mengenalinya sebagai Death Knight. Ia segera menyuruh Jared bangun. Jared masih tergeletak kesakitan akibat jatuh sebelumnya. Yuri yang mulai kesal menendangnya dan memerintahkannya bangun. Jared tersentak, kebingungan tentang keberadaan mereka, namun segera bersiap dengan pedangnya dan meminta Yuri mundur karena ia akan menghadapi makhluk itu. Dalam hati, Yuri mengingat kembali tentang Death Knight, seorang kesatria yang terlahir dari kematian, yang setelah berubah justru menjadi jauh lebih kuat daripada semasa hidupnya. Namun Yuri melangkah maju dan menenangkan Jared, mengatakan bahwa makhluk itu tidak berbahaya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa yakin, Yuri menjawab bahwa ia bisa merasakannya. Sosok itu menjaga dungeon leluhur mereka. Tidak ada alasan baginya menyerang keturunan Briol seperti dirinya. Death Knight itu terdiam. Ia mencabut pedangnya dan bergerak cepat seolah hendak menyerang Yuri. Hernando panik dan berteriak bahwa pangeran dalam bahaya. Ia bahkan mengira kepala Yuri telah terbelah dua. Namun Yuri menoleh dengan tatapan tajam dan menyuruh Hernando menjaga ucapannya. Hernando segera mengoreksi dengan gugup, mengatakan bahwa yang terbelah hanya rambut pangeran. Ternyata, Death Knight itu hanya menancapkan pedangnya tanpa melukai Yuri. Ia berbicara, mengatakan bahwa sikap sombong Yuri mirip seseorang yang dikenalnya. Ketika Yuri bertanya siapa yang dimaksud, makhluk itu menyebut nama Erich Briol. Jared terkejut, begitu pula Hernando. Karena nama itu tak mungkin dilupakan oleh keturunan Briol. Erich Briol adalah pendekar pedang tiada tanding yang menaklukkan benua dengan satu pedang, pendiri kerajaan kesatria Briol, sekaligus raja pertamanya. Yuri bertanya, apakah ia orang pertama yang datang ke tempat itu? Death Knight membenarkan. Ia mengatakan bahwa hanya keturunan Briol yang bisa menarik pedang tersebut. Yuri memandang pedang itu dengan takjub, menyadari bahwa itu adalah pusaka terhebat leluhur mereka. Namun Death Knight menyatakan bahwa dialah yang menggunakannya. Mendengar itu, Yuri terdiam dan sedikit memalingkan wajahnya. Makhluk itu bertanya, kenapa ekspresi Yuri seperti itu? Yuri meminta maaf karena telah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Ketika diminta menyebutkan tujuannya, Yuri memperkenalkan diri sebagai Yuri Briol, pewaris Erich Briol dan pangeran ketiga Briol di era sekarang. Ia meminta warisan itu diserahkan kepadanya. Death Knight terdiam sejenak, lalu berbalik dan berjalan, mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk memenuhi tugasnya. Ia akan memberikan apa yang Yuri tari. Yuri mengikutinya. Dari belakang, Jared merasa semua ini tidak masuk akal. Berbicara dengan Death Knight di dungeon pendiri Briol, jauh dari bayangan hidup penjaga kerajaan yang ia kenal. Yuri menoleh dan memanggilnya. Saat itu, tiba-tiba di benak Jared muncul bayangan seorang kesatria berzirah lengkap di medan perang. Ia mengira bahwa kesatria berzirah itu adalah pangeran ketiga. Kepalanya terasa sakit. Ia mengira itu hanya halusinasi, namun tetap memutuskan untuk mengikuti. Mereka tiba di depan sebuah kristal besar yang memancarkan cahaya biru terang. Death Knight duduk membelakangi kristal itu. Tiba-tiba, cahaya kristal meningkat drastis, menyilaukan Yuri dan Jared. Death Knight berharap Yuri memang layak. Sekejap kemudian, Yuri mendapati dirinya berada di padang pasir luas. Ia kebingungan. Dari kejauhan, ia melihat sosok menyerupai manusia memegang pedang.
Yuri sempat mengira itu pendiri Briol, namun segera menyadari bahwa sosok itu bukan manusia. Makhluk itu bergerak sangat cepat dan langsung menyerang. Yuri menahannya dengan susah payah. Ia terkejut ketika menyadari bahwa lawannya menggunakan mana sword. Makhluk itu menunjuk dadanya, tempat mana berwarna biru memancar keluar. Mana tersebut mengalir perlahan menuju pedangnya, lalu menyelimuti bilah senjata itu sepenuhnya. Yuri yang menyaksikan hal tersebut menyadari dalam hati bahwa makhluk itu sedang menunjukkan cara menggunakan mana. Dengan isyarat tangan, makhluk itu seolah mengatakan sesuatu. Yuri pun menanggapi, bertanya apakah makhluk itu ingin dirinya meniru hal tersebut. Ia bahkan mempertanyakan apakah ia harus melakukannya sekarang, di tengah pertarungan. Yuri tertawa kecil sambil memegangi kepalanya. Dalam hatinya, ia menganggap pendiri mereka benar-benar gila, berusaha melatih seseorang yang bahkan belum mempelajari metode mana dengan langsung memberinya pertarungan nyata. Menurutnya, hanya seseorang yang memiliki dua kehidupan yang bisa memikirkan metode sekeras itu, dan ia sadar bahwa orang seperti itu adalah dirinya sendiri. Yuri kemudian meletakkan tangan kirinya di tanah. Ia berkata bahwa memang orang sepertinya lah yang akan melakukan hal ini. Seketika, mana mengalir dari tangan kirinya. Ia menatap tangannya dan bertanya pelan apakah caranya sudah benar. Dengan suara keras, ia memanggil makhluk itu. Makhluk tersebut tampak tersentak ketika melihat Yuri telah berhasil mengalirkan mana ke pedangnya. Yuri mengakui bahwa ia masih bingung, tetapi mengajak makhluk itu melakukan pertarungan lagi. Makhluk itu tersenyum lebar, lalu kembali menggunakan mana sword miliknya. Dalam hati, Yuri bertekad harus menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa tak lama lagi, di masa depan, kekaisaran akan menunjukkan ambisinya dan menginvasi kerajaan Briol. Kali ini, apapun yang harus ia lakukan, ia berjanji akan menghancurkan mereka dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yuri pun bersiap dengan mana sword yang baru saja ia pelajari, menyadari bahwa inilah swordsmanship milik Jarik Briol. Makhluk itu bergerak cepat dan mulai menyerangnya. Yuri bersiap mengayunkan pedangnya, bertekad menyerap semuanya. Pedang mereka pun beradu dengan keras. Di tempat lain, Jarit baru saja tersadar. Kepalanya masih terasa sakit. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di aula latihan, meskipun suasananya terasa seperti mimpi. Dengan suara keras, Jarit menuntut keluar dari persembunyian, sambil mengambil posisi siaga. Saat melirik ke belakang, ia sedikit terkejut dan menyadari bahwa yang dihadapinya adalah doppelganger. Ia pun menduga bahwa ini mungkin ujian dari Death Knight. Jarit menanyakan nama sosok itu dan bertanya apakah ia juga Jarit. Doppelganger tersebut menyebut namanya sendiri dan menyuruhnya berhenti melawan takdir. Jarit terkejut mendengar ucapan itu. Doppelganger itu melanjutkan, mengatakan bahwa bukankah Jarit bergabung dengan penjaga kerajaan hanya demi menjalani kehidupan yang nyaman. Ia menyarankan Jarit menjauh dari pangeran ketiga, karena semakin ia melawan takdirnya, semakin besar penderitaannya. Jarit menghela napas dan melihat pantulan dirinya di pedangnya. Dalam hati, ia mengakui bahwa dirinya yang dulu mungkin akan setuju dengan perkataan itu. Namun sekarang berbeda. Ia teringat perkataan Jarit saat mereka sparring. Saat itu, Yuri mengatakan bahwa semua ini sudah terasa seperti permainan. Setelah mengingat hal itu, Jarit tersenyum dan bersiap dengan pedangnya. Ia menyatakan bahwa mungkin karena doppelganger itu palsu, maka ia tidak benar-benar memahami. Ia menjelaskan bahwa begitu pedang telah diayunkan, pedang itu tidak bisa ditarik kembali. Jika seseorang terpaku pada serangan terakhirnya, hal itu hanya akan mengacaukan pikirannya sendiri. Doppelganger itu menarik pedangnya dan mulai menggunakan mana sword, menyebut pemikiran Jared sebagai sesuatu yang sombong. Ia bergerak cepat dan menyerang. Jared berhasil menahan serangan tersebut. Dalam hati, ia menilai gaya bertarung itu monoton, tanpa niat mengambil resiko, hanya berfokus pada pertahanan. Jared melompat mundur, lalu bersiap menebas sambil mengatakan bahwa ternyata dirinya dulu sangat menyebalkan. Ia pun menebas doppelgangernya dan menghela nafas. Namun, sosok itu mengeluarkan cairan seperti lumpur dan berubah menjadi monster raksasa. Monster itu menyadari bahwa yang asli ternyata berada di tempat lain. Jared menatap tajam makhluk tersebut dan dalam hati menganggapnya berisik. Ia yakin sang pangeran juga sedang berada dalam pertempuran sengit. Ia pun berharap pangeran mampu mengatasinya. Jared kembali menggunakan mana sword miliknya. Sementara itu, pertarungan Yuri dengan makhluk berbentuk manusia terus berlangsung. Area pertarungan mereka telah porak-poranda.
Yuri terlihat duduk bersandar pada sebuah batu besar. Makhluk itu berjalan perlahan mendekatinya. Saat sudah cukup dekat, makhluk tersebut mengangkat pedangnya yang telah diselimuti mana sword, lalu bersiap menebas Yuri. Ketika serangan makhluk itu hampir mengenainya, Yuri segera mengangkat pedangnya, menangkis serangan tersebut, lalu langsung melancarkan serangan balasan. Namun, makhluk itu berhasil menghindar dengan selisih jarak yang sangat tipis. Ia kemudian melompat ke belakang, menjaga jarak dari Yuri. Yuri bersiap kembali. Pedangnya kini telah dialiri mana. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya sudah berapa lama dirinya berada di tempat ini. Ia menyadari bahwa serangan tadi benar-benar nyaris mengenainya. Tetapi, melalui pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya barusan, ia mulai memahami cara menggunakan metode mana, juga cara mengayunkan pedangnya dengan lebih tepat. Ia sedikit terkejut saat melihat pedang makhluk itu mulai retak, lalu tak lama kemudian hancur. Tubuh makhluk itu pun perlahan memudar. Dalam hati, Yuri menyadari bahwa makhluk itu menghilang. Dengan senyum tipis, ia merasa bahwa saatnya memang telah tiba. Ia perlahan memejamkan mata dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya membuka mata kembali dan mendapati dirinya sudah berkumpul lagi bersama Hernando dan Jared. Ia melirik ke arah keduanya yang sedang berbincang. Death Knight yang duduk tak jauh dari sana menyatakan bahwa tampaknya Yuri baru saja mengalami mimpi yang indah. Yuri memandang ke arahnya dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Death Knight kemudian menjelaskan bahwa hal itu adalah warisan Erich, sebuah warisan yang ditinggalkan untuk keturunan Briol yang suatu hari akan tiba di tempat ini. Dalam hati, Yuri teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, Sword Mountain telah dihancurkan oleh kekaisaran. Itulah sebabnya tak ada anggota keluarga Briol yang pernah sampai ke sana. Yuri kemudian mempertanyakan apakah sang pendiri menggunakan metode mana yang sama. Death Knight menegaskan bahwa bukan demikian. Itu adalah peninggalan terakhir Erich, hasil penggabungan semua pencerahan yang ia peroleh di penghujung hidupnya. Semua teknik itu didapatkan Erich saat mengembara ke timur, dan Yuri adalah orang pertama yang mewarisinya. Yuri bertanya mengapa warisan itu tidak langsung diberikan kepada keluarga kerajaan. Death Knight menjelaskan bahwa dungeon tersebut tidak akan terbuka sebelum waktunya tiba. Dan fakta bahwa dungeon itu kini terbuka menunjukkan bahwa kekuatan tersebut memang sudah dibutuhkan. Ketika Yuri menanyakan kapan waktu itu akan tiba, Death Knight menyatakan bahwa bukan dirinya yang harus menjawab pertanyaan itu. Yuri sendirilah yang harus menemukannya. Tatapan Yuri kemudian jatuh pada pedang di tangannya. Ia menanyakan nama pedang mana di tangannya. Death Knight menyebut bahwa pedang itu dinamai Simhon Cham, yang berarti Soul Severance. Yuri mengulang nama itu dalam hati. Death Knight lalu memanggilnya sebagai Yuri Briol dan memerintahkannya untuk berlutut. Ia menyatakan akan memberikan warisan pendahulu kepada pewaris keluarga Briol. Death Knight meletakkan tangannya di kepala Yuri saat Yuri berlutut. Ia berpesan agar Yuri tidak pernah merasa takut pada musuhnya, selalu mengikuti kata hatinya, dan hingga akhir hayat memenuhi tugasnya sebagai seorang Briol. Cengkraman di kepala Yuri sedikit menguat, membuatnya merasakan nyeri. Death Knight menegaskan agar Yuri mengingat baik-baik bahwa Briol tidak pernah meninggalkan kehormatannya, bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya. Itulah sumpah yang harus dipegang semua keturunan Briol. Setelah itu, sosok Death Knight perlahan menghilang, dan Yuri hanya terdiam menyaksikannya memudar. Keesokan harinya di istana, Enna membuka gorden kamar Yuri dan membangunkannya. Ia menanyakan apakah Yuri masih lelah, mengingat ia baru kembali larut malam. Sambil menguap dan meregangkan tubuh, Yuri menjelaskan bahwa ia pergi ke Royal Archive semalam untuk mencari sebuah catatan. Dalam hati, ia mengingat bahwa dari catatan kerajaan yang ditemukannya, sang pendiri Erich Briol ternyata memiliki seorang saudara, seseorang yang meninggalkan kehormatannya dan menghilang dari catatan sejarah. Yuri menyimpulkan bahwa orang itu pasti adalah Death Knight, sekaligus pemilik asli pedang tersebut. Saat Yuri bangkit dari tempat tidur, Enna mengingatkannya untuk segera berganti pakaian karena raja telah memanggilnya. Ketika Yuri menanyakan alasannya, Enna mengaku tidak tahu, tetapi setelah menemui Sir Hernando, raja langsung memanggil Yuri. Yuri memejamkan mata dalam hati, menyadari bahwa Hernando kemungkinan telah melaporkan segalanya. Dalam ingatannya, saat perjalanan kembali ke istana, Hernando memang pernah menyatakan akan melaporkan semuanya kepada sang raja. Ketika itu Yuri sempat mempertanyakan perlunya hal tersebut,
tetapi Hernando hanya tersenyum dan menegaskan bahwa itu memang perlu. Beberapa waktu kemudian, Yuri menghadap raja, ayahnya. Ia menyampaikan bahwa ayahnya telah memanggilnya. Sang raja menyatakan bahwa Hernando telah memberitahukan segalanya, termasuk bahwa Yuri diam-diam meninggalkan istana dan menemukan dungeon milik sang pendiri di Sword Mountain. Yuri membenarkan hal itu. Raja kemudian menanyakan tentang pedang yang Yuri bawa. Apakah pedang itu juga ditemukan di dungeon tersebut? Dan Yuri kembali membenarkannya. Sang raja berjalan mendekat dan berdiri tepat di depan Yuri. Ia menyatakan bahwa akhir-akhir ini ia sering mendengar kabar bahwa Yuri telah berubah. Dari pelayan pribadinya Bernard, Sanet, bahkan Hernando. Raja memegang kepala Yuri dan menuntut penjelasan tentang apa yang membuatnya berubah. Yuri terdiam sambil menggenggam pedangnya erat. Raja menanyakan apakah Yuri tidak ingin menjawab. Yuri menyatakan bahwa bukan itu maksudnya. Raja kemudian menanyakan alasan raut wajah Yuri tampak masam. Yuri menjelaskan bahwa itu karena sang raja tanpa sadar mengepalkan tangannya. Raja pun melepaskan kepalan tersebut dan mempersilahkan Yuri berbicara. Akhirnya, Yuri mengungkapkan bahwa ia memiliki sebuah mimpi. Dan di dalam mimpi itu, ia telah melakukan dosa besar. Raja mengulang ucapannya dengan nada berat, mempertanyakan dosa besar apa yang telah dilakukan Yuri dalam mimpi tersebut. Yuri mengatakan bahwa dosanya adalah dosa karena gagal melindungi Briol hingga akhir. Dalam mimpinya, Briol menghadapi sebuah perang besar dan begitu banyak orang terbunuh. Ia telah berusaha melawan, tetapi gagal. Setelah kerajaan jatuh, ia melarikan diri dengan cara yang memalukan dan tanpa kehormatan, lalu menemui akhir yang menyedihkan. Saat ia terbangun dari mimpi itu, kalung yang ia terima dari ibunya telah menghilang. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Mungkin mimpi itu adalah semacam peringatan dari ibunya. Sang raja kemudian bertanya apa yang sebenarnya menghancurkan kerajaan di dalam mimpi itu. Yuri menatap ayahnya, namun di dalam hatinya, ia merasa masih terlalu dini untuk menyebut kekaisaran sekarang. Selain itu, pada titik ini, saat ia telah mengubah masa lalu, masih ada kemungkinan bahwa invasi kekaisaran tidak akan pernah terjadi. Yuri pun mengatakan bahwa ia sendiri juga tidak terlalu yakin. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah Black Army, pasukan yang entah berasal dari mana. Ayah Yuri menanggapi bahwa bisa jadi itu hanya mimpi buruk atau memang sebuah peringatan dari Lily, ibu Yuri. Ia juga mengatakan bahwa ia senang melihat putranya memiliki tekad. Di dalam hati, Yuri mengakui bahwa ia masih terus memikirkan hal itu. Ia hanya ingin berjuang agar bisa dimaafkan atas segala dosanya. Ayahnya lalu berkata bahwa ada satu hal lagi yang perlu mereka lakukan, dan menyuruh Yuri membawa pedangnya. Fiore Briol adalah seorang jenius yang telah memegang pedang sejak ia mulai bisa berjalan. Ia memegang berbagai gelar yang pertama, dan mengukir namanya di seluruh benua melalui kehebatannya yang luar biasa. Pada masa itu, dikenal konsep 10 teratas, yaitu 10 orang terkuat di benua. Di antara mereka, Fiore dinilai sebagai sosok yang paling dekat dengan posisi teratas. Dengan kata lain, ia dianggap sebagai SWAT master terhebat di benua. Beberapa waktu kemudian, Yuri dan ayahnya, Fiore Briol, berada di dalam sebuah ruangan. Yuri mengatakan bahwa itu adalah kali pertama ia memasuki aula latihan pribadi ayahnya. Ayahnya menyatakan bahwa menurutnya, tidak satu pun dari putra-putranya memiliki bakat dalam berpedang. Yuri membalas bahwa ia yakin dirinya memiliki sedikit bakat dalam berpedang. Dengan nada datar, ayahnya mengangkat pedangnya ke arah Yuri dan bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bakat seorang swordsman? Apakah kekuatan, kecepatan, refleks, atau insting yang luar biasa? Ia lalu menambahkan bahwa bahkan jika seseorang memiliki semua itu, hal tersebut belum cukup untuk menjadikannya swordsman yang hebat. Yuri terkejut mendengar perkataan ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa yang paling penting di antara semua itu adalah sesuatu yang menekan seseorang hingga melampaui batasnya, sesuatu yang lebih dari sekedar bahaya atau rasa tanggung jawab. Ia menatap Yuri dengan tatapan tajam. Yuri yang melihat perubahan itu terkejut dan menyadari dalam hati bahwa energi ayahnya baru saja berubah. Ayahnya kemudian menyarungkan pedangnya dan berkata bahwa bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan hal itu. Mungkin, katanya, hal itu bisa disebut sebagai panggilan pedang. Yuri terdiam, lalu menurunkan pedangnya dan bertanya, apakah itu seperti takdir?
Ayahnya menjawab bahwa mungkin saja demikian. Yuri kembali terdiam sejenak. Dalam hati, ia memikirkan bahwa di kehidupan lalunya, ia tidak ditakdirkan melalui jalan pedang. Lalu bagaimana dengan sekarang? Ayahnya memanggilnya putraku dan bertanya apakah ia benar-benar harus menggenggam pedang itu, apakah ia bisa mendengar pedang itu memanggilnya, dan bahkan saat kematian menjemputnya, apakah ia akan tetap menggenggam pedang itu di tangannya. Yuri memejamkan mata dan mengakui bahwa ia tidak merasakan apapun. Saat ia perlahan menatap ayahnya kembali, ia terkejut. Ia melihat sosok yang sangat menyeramkan. Dengan suara terbata-bata, ia memanggil ayahnya. Ia merasa seolah sedang ditatap oleh banyak mata dari segala arah. Bayangan kehidupan lamanya kembali menghantuinya. Kerajaan Briol yang dilahap api, teriakan dan jeritan pasukannya di medan perang. Tiba-tiba ia tersentak ketika menyadari dirinya seolah kembali ke masa lalu, berada di tengah medan perang itu lagi. Ia melihat sekeliling dengan kebingungan dan bertanya mengapa Briol terbakar. Seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara keras, menyebut bahwa itu adalah pangeran ketiga, pangeran Briol terakhir yang tersisa. Yuri menoleh ke arah sumber suara dan mengenali pasukan kekaisaran. Dalam hatinya ia terkejut dan menyadari kemungkinan mengerikan. Jangan-jangan ia benar-benar dikembalikan ke momen saat Briol dihancurkan. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian menyukainya dan nantikan video selanjutnya.